saya Muhammad Temi Maulana dari kelompok 4 dengan NPM 2350 21004. Halo, nama saya Nadia Raihan dengan NPM 23502109. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cahya Gumilang dengan NPM 23501015. Nama saya Najwa Salsa Nabila, NPM 2350210119. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Aji dengan NPM 2350211022. Halo guys, nama saya Dani Farah Kurnia dengan NPM 23502104. Halo, perkenalkan nama saya Fira Zira Maharani dengan NPM 2350210228. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu produk yang sangat familiar di Indonesia tentunya, yaitu ketupat. Ketupat bukan hanya sekedar makanan saja, tetapi juga memiliki nilai budaya dan makna yang mendalam, terutama dalam perayaan Idul Fitri. Di dalam video ini, kami akan mengulas secara lengkap mulai dari asal daerah, bahan baku, proses pengolahan, keunikan, hingga potensi pengembangan dari produk kupat itu sendiri. Untuk video lebih lengkapnya, please watching! Ketupat merupakan makanan tradisional yang sudah ada sejak lama di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Menurut sejarah, ketupat mulai tersebar luas pada penyebaran Islam oleh para wali, salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Ketupat sering disimbolkan sebagai perayaan Idul Fitri. Secara filosofis, kata ketupat berasal dari istilah maku lepat yang berarti mengakui kesalahan. Hal ini melambangkan tradisi saling memaafkan. Selain itu, bentuk anyaman yang rumit melambangkan berbagai kesalahan manusia, sedangkan bagian dalamnya yang berwarna putih melambangkan kesucian setelah meminta maaf. Nama produknya kami analisis adalah ketupat. Ketupat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi ketupat paling dikenal di daerah Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun pada saat ini ketupat tersebar luas di berbagai daerah Indonesia dan juga tersebar luas di Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Brunei. Ketupat bisa disajikan dengan opor, ayam, rendang, dan sambal goreng. Bahan baku utama dalam proses pembuatan ketupat cukup sederhana. Yang pertama itu adalah beras. Beras yang digunakan adalah beras putih yang memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan tekstur yang pulen. Yang kedua itu daun kelapa muda atau janur yang digunakan sebagai pembungkus sekaligus bentuk khas ketupat. Yang ketiga itu air. Air menjadi komponen penting dalam proses perebusan. Meskipun sederhana, pemilihan bahan harus diperhatikan, terutama dalam kualitas beras dan kesegaran daun kelapa muda untuk menghasilkan ketupat yang baik. Adapun proses pembuatan ketupat terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu janur dianyam menjadi bentuk khas ketupat. Proses ini membutuhkan keterampilan khusus. Yang kedua yaitu beras dicuci bersih lalu dimasukkan ke dalam anyaman janur hingga sekitar setengah bagian. Yang ketiga, ketupat direbus dalam air mendidih selama kurang lebih 4 atau 5 jam hingga matang. Selama proses perebusan, ketupat akan mengembang dan mengisi seluruh ruangan dalam anyaman. Setelah matang, ketupat diangkat dan ditiriskan hingga dingin sebelum siap disajikan. Ketupat memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari produk pangan lainnya. Yang pertama, bentuknya yang khas berasal dari anyaman janur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus tapi juga memberi aroma alami. Yang kedua, teksturnya yang padat
namun tetap lembut, membuat ketupat cocok dipadukan dengan berbagai jenis lauk. Yang ketiga, ketupat memiliki nilai simbolis yang kuat dalam budaya masyarakat, khususnya sebagai simbol kebersamaan dan saling memaafkan. Selain itu, ketupat juga termasuk pangan tradisional yang masih bertahan hingga saat ini, meskipun banyak makanan modern bermunculan. Ketupat tidak hanya memiliki nilai sebagai makanan, tetapi juga ketupat memiliki nilai budaya yang tinggi. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketupat identik dengan perayaan Idul Fitri. Ketupat menjadi simbol kebersamaan karena biasanya dibuat dan dinikmati bersama keluarga. Selain itu, ketupat juga melambangkan kesederhanaan dan rasa syukur, yang mana tradisi ini menunjukkan bahwa makanan dapat menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan sosial di masyarakat. Target konsumen ketupat sangatlah luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, ketupat ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat umum, yaitu pada hari besar keagamaan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, dari segi potensi pasar, ketupat juga masih memiliki peluang yang sangat besar, terutama jika dikembangkan dalam bentuk produk siap saji ataupun kemasan modern. Nah, kemudian terdapat beberapa inovasi yang dapat dilakukan pada produk ketupat, yaitu antara lain dengan pembuatan ketupat instan, pembuatan ketupat dengan kemasan vakum, dan variasi isi seperti ketupat isi lauk. Nah, dari inovasi tersebut dapat meningkatkan daya tarik ketupat di kalangan generasi muda. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketupat merupakan pangan tradisional yang tidak hanya memiliki nilai gizi, tapi memiliki nilai budaya yang tinggi. Dengan inovasi yang tepat, ketupat memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan. Nikmati makan ketupat dengan keluarga di hari raya, dari anyaman jadi kebersamaan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.